Nah, waktu singkat sebelum subuh itu disebut sahar namanya. Sahar, jamaknya ashar. Amalan sunnah di waktu ashar itu istighfar. Tahu dari mana? Quran surah 51 ayat 18. Adz-Dzariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya. 4 keutamaan. Ya? 4 ini nanti ada di surah Ali Imran. Di ayat ke-17. Begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah? 1, ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang. Mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. 2, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. Jelas? 3, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk salatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum salat istighfar gitu kan? Ada ya? Ba'da salat istighfar. Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih. Itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar. Pekerjaan lancar. Rezeki melimpah, tapi berkah. Nabi Nuh saat meminta umatnya kembali kepada Allah itu ngajarin istighfar. Coba buka surat Nuh ayat 10, ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan pada umatku, perbanyak istighfar. Balik, taubat, istighfar. Rabbu pasti punya sifat mengampuni, ghafar. Jadi ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Kalau dosanya masih kecil-kecil, tapi ingat, walaupun kecil tetap dosa. Ingat ya. Pengampunnya disebut ghafir. Kalau sudah mau naik levelnya, naik nih, makin besar, ghafar. Makin besar lagi, ghafur. Jelas? Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umatnya itu bukan dosa biasa. Levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Air hujan turun mudah. Orang rajin istighfar itu Masya Allah, dibuka ya Allah. Sudah lama gersang ya Allah, minta hujan. Turun. Makanya istisqa itu kan dibuka dengan taubat. Ya kan? Nah sekarang orang udah rajin taubat. Itu aja. Wa yumdidkum bi amwal. Dilimpahkan harta. Wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Istighfar. Nah kalau sudah dapat itu rumusnya wal munfiqin. Rajin infak. Jadi orientasi istighfarnya bukan cuma ngumpulin, setelah ngumpulin update status. Bertambah harta karena istighfar. Klik. Bukan itu. Nah, orang yang rajin istighfar di waktu subuh punya 4 keutamaan tadi. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Lalulah dia menyaksikan keagungan Allah. Syahidallahu. Ya. Syahidallah. Dia menyaksikan keagungan Allah. Annahu la ilaha illa. Yang tahu keagungan Allah itu Allah sendiri, para malaikat, dan orang-orang yang punya ilmu dari kalangan beriman. Setelah paham itu, ngerti, maka ma'rifatullah, lahirlah pengetahuan yang dalam tentang Allah. Jadi semua dikerjakan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, berubah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan. Namanya muhsin. Maka itu istighfar itu mengantarkan kita menjadi muhsin. Kan itu amalannya bertahap. Dari ayat 15. Quran surah 51 dari 15-nya. Sampai ke 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ada sebagian orang takwa yang akan mendapatkan tempat tinggal di taman surga, tempat terindah di surganya. Mereka pasti akan mendapatkan janji dari Rabbnya karena mereka di dunianya menjadi orang ihsan.
Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Kalau Allah sudah berfirman, jangan tambah-tambah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit tidur. Mereka itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan menjelang subuh rajin istighfar. Rajin istighfar. Nah, itu istighfar itu membentuk karakter ihsan. Kalau sudah ihsan, apa kata Nabi di hadis Muslim? Nomor hadis yang ke-8. Ya, Imam An-Nawawi menyantumkan itu nomor hadis kedua di Al-Arba'in dari 42 hadis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Walaupun kau tak mampu menatapnya, engkau meyakini sedang ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Makan, minum, ibadah. Beda. Berpakaian ibadah. Dan merasa disaksikan Allah. Antum kalau kerja, merasa disaksikan Allah. Nggak mungkin nipu, akhi. Nggak mungkin korupsi. Merasa disaksikan. Dan Anda meniatkan pekerjaan itu untuk jadi ibadah. Jadi kalau pulang, nggak mungkin bawa yang haram. Minuman nggak mungkin cari yang haram. Kalau merasa disaksikan Allah. Karena niat minumnya untuk ibadah. Kalau berumah tangga, nggak mungkin nyakiti pasangan. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ya. KDRT, KDRW, KD Camat tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Kenapa? Karena merasa saya ibadah. Ibadah.